Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita. Baiklah, mari kita masuk pada pelajaran kita, prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang marketplace. Mengapa kita harus belajar marketplace? Karena marketplace ini merupakan salah satu media yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk menjual barang dagangan kita atau barang yang akan kita perjualbelikan kepada konsumen lewat online. Jadi, selama materi ini kita akan membahas apa pengertian dari marketplace, kemudian apa perbedaannya dengan media belanja online lainnya, serta kita juga harus mengetahui apa keuntungan dan kelebihan dari penggunaan marketplace ini sebagai media kita untuk menjual barang dagangan kita. Oke? Mari simak penjelasan berikut. Marketplace itu merupakan sebuah website atau aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi proses penjual beli antara penjual dan juga pembelinya pada suatu tempat. Dalam marketplace ini memiliki konsep yang mirip seperti pasar tradisional, di mana pemilik marketplace-nya hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja. Nah, dalam marketplace ini terdapat peraturan dan aturan yang harus ditaati oleh si penjual maupun si pembelinya. Nah, tujuannya adalah yang pasti agar tidak merugikan antara marketplace-nya, pembeli, dan juga sesama penjual lainnya. Nah, dengan adanya peraturan seperti itu, maka pembeli akan merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi pada marketplace. Nah, hasilnya kedua belah pihak akan saling menguntungkan. Contohnya saja dalam kebijakan pengembalian barang pada marketplace, di mana jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pembeli, bisa saja si pembeli ini mengajukan refund dan biaya yang sudah dibayarkan akan dikembalikan. Nah, itu dia penggunaan dan keuntungan dalam melakukan transaksi melalui marketplace ini. Nah, transaksi belanja online ini memang semakin marak di kalangan masyarakat saat ini. Tentunya kalau kalian sendiri pasti sudah pernah melakukan proses belanja online. Nah, sering sekali kita menyamakan berapa istilah-istilah yang ada dalam proses belanja online ini, di mana ada yang dikatakan online shop, ada marketplace, ada juga e-commerce. Nah, ketiga istilah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena ketiganya ini merupakan bagian dari jenis belanja online. Nah, sebagian dari kita mungkin tidak terlalu memahami maksud sebenarnya dari ketiga jenis tersebut. Bahkan mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa e-commerce dan online shop serta marketplace ini adalah sama. Namun, dalam perspektif bisnis online, ketiga istilah ini ternyata berbeda. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama yaitu online shop. Pada jenis belanja shop ini, penjual menawarkan barang langsung kepada pembelinya. Media promosi yang digunakan biasanya sosial media. Namun, ada juga beberapa yang menggunakan fasilitas webnya sendiri, khususnya tokonya sendiri. Nah, yang termasuk dalam online shop ini antara lain adalah Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi akun-akun yang bersifat pribadi. Nah, seperti itu dia kalau online shop ya. Nah, kemudian yang dikatakan dengan marketplace tadi sudah dijelaskan di awal, tapi kita perdalam lagi bahwa marketplace ini merupakan sebuah website yang menjadi perantara antara penjual dan pembelinya. Dalam arti lain, marketplace adalah situs yang menghimpun beberapa online shop. Nah, jadi jika membuka suatu situs marketplace ini, kita selaku pembeli akan menemukan banyak penjual yang menawarkan produk yang kita inginkan.
Nah, setiap penjual mencantumkan penjelasan dan jumlah barang, jumlah harga yang mereka tawarkan. Beberapa marketplace diantaranya ada Tokopedia, OLX, Bukalapak, Shopee, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, marketplace ini menjadi pihak ketiga dalam sebuah transaksi agar keamanan transaksi online terjamin. Nah, yang terakhir adalah e-commerce. Berbeda dengan marketplace yang menaungi banyak online shop, e-commerce hanya menjual produk yang berasal dari website itu sendiri. Di dalam e-commerce, tidak terdapat toko-toko online yang kita temui di marketplace. Nah, yang merupakan sebuah situs khusus untuk sebuah toko online besar yang mempunyai gudang sendiri. Nah, untuk contoh dari e-commerce ini sendiri, yang pertama ada Zalora dan kemudian ada Berrybenka. Nah, seorang penjual bisa ikut serta mempromosikan barang di e-commerce ini dengan cara bekerja sama dengan e-commerce yang ditujunya. Nah, itu dia perbedaan mendasar dari 3 jenis belanja online. Khususnya untuk materi ini, kita akan memperdalam mengenai penggunaan marketplace saja. Oke, mari kita bahas untuk kekurangan maupun kelebihan dari marketplace ini. Oke, yang pertama kita bahas yaitu kelebihan dari marketplace ini. Yang pertama yaitu tidak memerlukan modal besar. Tentu, jika menggunakan online shop atau media belanja online, itu hanya memerlukan telepon genggam ataupun internet. Fasilitasnya hanya itu saja, tidak perlu menyewa tempat atau yang lain sebagainya. Berbeda dengan membuka toko offline, kita harus menyewa tempatnya, kemudian kita membayar pajaknya, dan mencari tempat yang strategis supaya konsumen bisa melihat dan banyak yang berkunjung ke tempat kita. Berbeda dengan marketplace ini, semua orang yang ada di seluruh penjuru ini bisa melihat dagangan kita hanya dengan melihat dari telepon genggam saja. Nah, itu dia kelebihannya yang pertama, di mana kita tidak memerlukan modal besar untuk membuka toko di marketplace. Kemudian yang kedua adalah potensi market yang jauh lebih besar dan luas. Mengapa demikian? Karena pada marketplace ini tentu yang melihatnya itu sampai jutaan orang setiap harinya. Tidak terkecuali tua, muda, maupun wanita, pria, semuanya bisa melihat. Nah, hal itu juga dibuktikan dengan laporan AI Price yang dikutip dalam Databox pada kuartal 3 tahun 2019. Pada platform penjualan online di Indonesia sendiri, itu telah dikunjungi oleh 66 juta pengguna. Bayangkan 66 juta pengguna. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli online terutama di Indonesia itu sangatlah besar. Nah, jadi hal demikianlah yang menunjang kita bisa memanfaatkan fasilitas ini supaya barang kita bisa dilihat oleh jutaan umat di seluruh penjuru ini. Nah, itu kelebihan keduanya. Kemudian, ketika menggunakan marketplace ini, kita dapat memiliki fitur dan regulasi online yang baik, di mana pemilik atau perusahaan online marketplace ini biasanya memiliki fitur dan regulasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan juga keamanan toko Anda. Nah, salah satu fitur yang kita dapatkan yaitu asuransinya. Ada juga integrasi pembayarannya, kemudian promosi, kemudian rekening bersama, dan juga verifikasi toko sebagai bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan online marketplace. Nah, promosi-promosi di mana ada giveaway, ada potongan harga, ada diskon, dan lain sebagainya. Jadi pihak marketplace ini yang secara otomatis membuat promosi kepada seluruh pelanggan atau konsumen di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri. Jadi itu dia keuntungannya yang kedua,
di mana kita tidak perlu repot-repot untuk mempromosikan barang kita melalui iklan atau melalui poster atau lain sebagainya. Jadi pihak marketplace ini sudah langsung memberikan promosi kepada konsumennya sehingga barang kita bisa langsung dilihat oleh konsumen. Oke. Kemudian yang keempat yaitu lebih diyakini oleh pembeli. Dengan memanfaatkan marketplace ini, pembeli akan lebih percaya dan aman saat melakukan transaksi. Nah, apabila jika marketplace gencar melakukan promosi ke berbagai media, baik online maupun cetak, sehingga bisa lebih dikenal banyak orang. Berbeda kalau kita membuka toko online sendiri, pasti pembeli akan merasa curiga dan merasa tidak nyaman atau tidak merasa aman dengan toko online yang milik pribadi tersebut. Yang mengerjakan itu sendiri adalah pribadi sendiri. Kita tidak tahu pribadi orang, apakah dia penipu atau tidak. Nah, melalui marketplace ini, setiap konsumen pasti akan lebih percaya karena lebih terjamin. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai kekurangan dari penggunaan marketplace ini dari sudut pandang kita sebagai penjual. Yang pertama itu adalah persaingan yang ketat. Tentu, seperti laporan tadi, banyak penjual-penjual yang akan memberikan atau yang ikut ke dalam marketplace ini. Oleh karena itulah, pastinya akan banyak saingan-saingan yang akan kita temukan dengan barang jualan yang sama. Nah, sehingga persaingan antara para pedagang di marketplace ini sangatlah tinggi. Bahkan ada beberapa pedagang yang rela mendapatkan keuntungan yang kecil asal bisa laku banyak. Dan yang kedua yaitu kontrol marketplace yang lemah. Setiap penjual diharuskan patuh kepada aturan yang harus ditaati. Biasanya jika nanti ditemukan ada yang melanggar, maka pihak marketplace akan memblokir pedagang tersebut sehingga tidak bisa berjualan lagi di marketplace. Nah, berbeda jauh ya ketika kita memiliki toko sendiri. Kita bisa mengontrol penuh tanpa adanya batasan peraturan. Nah, karena kita telah memilih marketplace ini, maka secara otomatis kita harus taat dengan peraturan yang dimuat dalam marketplace itu. Nah, ketika kita melanggar, maka yang akan terjadi adalah pihak marketplace akan langsung memblokir akun kita. Oke, kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu brand awareness yang lemah. Kebanyakan pembeli yang pernah berbelanja akan lebih ingat nama dari marketplace daripada nama dari brand yang dibeli. Sehingga brand yang kalian miliki akan susah dikenal di kalangan masyarakat. Berbeda jika menggunakan toko online sendiri, kita bisa menonjolkan nama brand yang kita miliki sehingga lebih dikenal masyarakat. Nah, itu dia kekurangan dari penggunaan marketplace ini. Tapi di sisi lain akan lebih banyak keuntungan yang kita dapat daripada kerugiannya. Jadi itulah penggunaan marketplace yang bisa kita gunakan sebagai media kita dalam menjual barang dagangan kita secara online. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi kita mengenai marketplace tadi. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.